Bapak Ibu, Opa Oma, adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa lagi pada program Morning Call GPB, dan saat ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan sebagai pembuka hari kita pada pagi hari ini. Dan marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus agar kita mampu mendengarkan, merenungkan serta melakukan sabda Tuhan ini. Marilah kita berdoa. Tuhan sumber kehidupan, terima kasih atas hari yang Kau berikan bagi kami. Kami telah menikmati burung berkicauan, matahari yang segar, ataupun juga hujan yang Kau curahkan. Dan saat ini di dalam kami membuka hari, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, agar kami mampu mendengarkan, merenungkan, serta melakukan sabda-Mu, agar kami belajar dari jemaat Tesalonika untuk menjadi teladan bagi sesama kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan sabda-Mu. Demi Yesus Kristus bersama di dalam persekutuan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik terkasih, bacaan Alkitab yang menjadi permenungan kita diambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika atau 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai 7 yang menyatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan mengingat kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Kami tahu, saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kuasa dari Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah mengikuti teladan kami dan teladan Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Tuhan menjadi kekuatan dan penuntun kita. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik terkasih, sabda Tuhan yang menjadi permenungan kita pada pagi hari ini diambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai 7. Tentunya setiap tokoh yang kita kenal atau orang-orang di sekitarnya pasti mempunyai keteladanan, entah teladan oleh karena pikirannya, teladan perkataannya, atau juga perbuatannya. Misalnya kita meneladani orang tua kita karena orang tua kita mempunyai perbuatan yang cukup baik, misalnya mengajarkan kita untuk tepat waktu, maka kita ikut-ikutan untuk tepat waktu. Begitu juga mungkin guru-guru kita atau pendeta atau diakan penatua di sekitar kita. Tentunya kita mengagumi mereka. Tidak hanya sekedar kita senang atas kehadiran mereka, tetapi juga kita bisa memetik keteladanan yang telah mereka lakukan. Begitu juga jemaat di Tesalonika. Rasul Paulus pada pembukaan suratnya, menurut catatan sejarah, bahwa ini adalah surat pertama yang dituliskan oleh Rasul Paulus sebelum surat-surat yang lainnya. Ia sangat memuji dan memberikan penghargaan kepada jemaat di Tesalonika oleh karena keteladanan mereka. Nah, perhatikan sini, oleh karena keteladanan mereka. Keteladanan seperti apa? Kalau kita perhatikan dalam ayat 3 maupun juga di dalam ayat yang ke-5, dikatakan mereka teladan mengapa? Pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan pengharapanmu kepada Tuhan kita. Serta juga mereka benar-benar menerima sabda Tuhan, menerima Injil dari Tuhan, dan mereka meresapinya sehingga Roh Kudus menuntun mereka. Jadi jemaat Tesalonika
mereka menjadi teladan oleh karena iman, kasih, dan pengharapan mereka. Dan ini cukup menarik. Mengapa Rasul Paulus cukup memberikan penghargaan atas sikap mereka, atas iman mereka, atas kasih mereka maupun pengharapan mereka? Yaitu karena mereka mempunyai semangat dalam iman mereka. Mereka tetap saling mengasihi di dalam jemaat maupun juga di dalam, kita sudah tahu pada masa itu terjadi penderitaan yang begitu berat, mereka tetap berharap kepada Tuhan. Sehingga Rasul Paulus katakan mereka menjadi teladan tidak hanya bagi mereka sendiri, tetapi juga bagi jemaat-jemaat lain yang khususnya kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-7, yaitu di Makedonia dan Akaya. Dua kota atau dua wilayah ini adalah tetangga dari Tesalonika. Rasul Paulus merasa senang bahwa karena perbuatan mereka, karena iman mereka, karena pengharapan mereka yang tetap teguh, tetap semangat, tetap kokoh, tetap gigih, membuat akhirnya mereka menjadi teladan iman bagi orang-orang di sekitar mereka. Dan itulah yang Rasul Paulus katakan, bahwa yang paling terpenting dalam ayat yang ke-6, dan kamu mengikuti teladan kami dan teladan Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang paling terpenting adalah bukan karya, pikiran maupun iman mereka akhirnya mereka menjadi teladan, tetapi karena mereka meneladani Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara ada yang terkasih, sabda Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini. Apakah kita sudah menjadi teladan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita sudah menjadi contoh yang baik, yang positif di tengah-tengah kehidupan kita? Mungkin kita menjadi contoh dalam perbuatan kita, mungkin kita menolong sesama, atau juga pikiran kita yang visioner, yang selalu berharap kepada Tuhan walaupun banyak pergumulan, atau juga mungkin pergumulan-pergumulan iman kita, tetapi kita tetap kokoh. Itu membuat kita menjadi contoh. Tentunya pertanyaan sederhana ini harus kita jawab dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita sudah menjadi teladan atau contoh dalam kehidupan kita sehari-hari? Dan yang paling terpenting adalah, apakah kita sudah meneladani Kristus dalam kehidupan kita? Kita menjadi teladan, kita menjadi contoh ini bukan karena kita, bukan karena saya, bukan karena orangnya, tetapi kita menjadi teladan oleh karena kita meneladani dan mencontoh Kristus. Maka pertanyaannya yang paling sederhana lagi, apakah kita sudah meneladani Kristus sehingga kita bisa menjadi teladan bagi sesama? Salah satu contohnya, apakah kita sudah mengampuni sesama sehingga orang-orang bisa melihat, wah, kita ini bisa mengampuni sesama? Ataukah kita menolong sesama kita dalam segala penderitaannya, atau menguatkan sesama kita oleh karena kita percaya bahwa Yesus selalu menyertai kehidupan kita? Maka Bapak, Ibu, saudara-saudara ada di terkasih, marilah kita selalu menjadi teladan dan contoh yang positif di sekitar kita. Dan yang paling terpenting adalah karena kita sudah meneladani Kristus. Marilah kita berdoa. Sabdamu mengingatkan bagi kami, Tuhan, bahwa Engkaulah sumber kekuatan bagi kami, sumber pengharapan dan sumber kasih. Kiranya kami, Tuhan, ketika kami meneladani Engkau melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami pun dapat menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kami, dalam keluarga, dalam persekutuan, dalam gereja, dalam pekerjaan, maupun kepada tetangga dan masyarakat kami. Mampukanlah kami, Tuhan, agar kami menjadi teladan, menjadi pembawa positif di tengah-tengah sekitar kami, karena kami sudah meneladani Engkau, ya Tuhan. Berkatilah untuk hari ini, kiranya melalui pagi ini kami dapat membuka hari untuk kami semakin menjadi teladan, semakin menjadi contoh. Dan kami yang paling terpenting adalah kami selalu mencontohi Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Berkatilah Tuhan untuk pekerjaan kami, keluarga kami, pelayanan kami, perjalanan kami, dimanapun dan kapanpun kami berada, Tuhan.
Kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami. Berkatilah gerejamu ini, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Majelis Sinode maupun juga seluruh jemaat-jemaat, para pendeta, penatua, diakan, dan seluruh warga jemaat, para unit misioner dan semuanya Tuhan. Kami serahkan semuanya kepadamu, agar gerejamu ini dapat menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan di dunia ini. Karena GPIB adalah contoh dari Kristus. Inilah segala doa kami Tuhan. Dengarkanlah setiap seruan kami. Demi Yesus Kristus bersama di dalam persekutuan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara dan terkasih, selamat beraktivitas. Bagi yang akan bekerja, selamat bekerja. Yang bersekolah, selamat bersekolah. Yang berkuliah, selamat berkuliah. Yang bergumul, selamat bergumul. Yang dalam perjalanan, selamat melakukan perjalanan. Tuhan memberkati kita semua.